ada puluhan warga Kelurahan Suasio, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, melakukan aksi pemalangan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Kodo, Senin 27 Juni 2022 dini hari tadi. Selain memalang SPBU, warga juga mendatangi Polsek Ternate Utara. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kasus dugaan penganiayaan terhadap petugas SPBU yang dilakukan dua pemuda Suasio. Tribuners selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh reporter TribunTernate.com Randi Basri di lapangan. Silakan Randi. Baik, rekan Liga Almira, memang benar dapat saya laporkan pada Senin dini hari tadi, Selasa dini hari tadi memang terjadi aksi pemalangan stasiun pengisian BBM SPBU Codo atau biasa dikenal dengan SPBU depan Happy Mart. Aksi spontan yang dilakukan oleh puluhan pemuda di Kelurahan Suasio, Kecamatan Ternate Utara sendiri memang terkait dengan bentuk kekecewaan mereka karena ada warganya yang ditahan oleh pihak kepolisian, yakni Polsek Ternate Utara. Sehingga dengan adanya penahanan tersebut, puluhan pemuda mendatangi SPBU untuk melakukan aksi spontan. Aksi spontan ini juga para puluhan pemuda membawa sejumlah spanduk di mana menolak agar menuntut pihak kepolisian untuk melakukan mediasi terkait dengan masalah. Tentu ini juga ketegasan disampaikan juga oleh Ketua Pemuda Kelurahan Suasio, Kecamatan Ternate Utara, Ratno Kama, di mana dirinya menyebut aksi spontan yang dilakukan ini karena bentuk kekecewaan terhadap semua kepolisian karena sudah melakukan penahanan terhadap dua warganya. Tentu juga secara terpisah aksi yang dilakukan ini memang dapat dikawal dengan baik oleh pihak kepolisian Polsek Ternate Utara, di mana dari keterangan Kapolsek Ternate Utara dalam kasus ini memang pihaknya sudah mengamankan 2 orang warga di Kelurahan Suasio. Tentu dari hasil penyelidikan Kapolsek menyebut kasus ini sedang terus dilakukan penyelidikan, tentunya juga pihaknya akan membuka ruang bagi korban maupun pelaku untuk melakukan mediasi secara bersama. Dapat kami informasikan juga sekedar diketahui kasus ini memang berawal dari beberapa hari kemarin telah terjadinya aksi pemukulan terhadap 2 warga Kelurahan Suasio kepada karyawan SPBU, sehingga dengan aksi tersebut pihak SPBU langsung melakukan memasukkan laporan ke Polsek Ternate Utara, sehingga kedua warga Kelurahan Suasio langsung diamankan pihak kepolisian Polsek Ternate Utara. Dan kasus ini sampai sekarang sudah ditangani Polsek Ternate Utara, tentu dalam proses penyelidikan. Dan kami informasikan juga dengan aksi pemalangan tersebut sejak malam tadi hingga hari tadi memang di seputaran SPBU Cobo tentu mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polsek Ternate Utara baik TNI dan Satpol PP, di mana petugas gabungan melakukan pengawasan yang ketat di seputaran SPBU. Dan juga bagi kendaraan-kendaraan yang masuk tadi juga berdasarkan pantauan Tribun Ternate.com di lapangan, memang beberapa kendaraan baik roda 2 dan roda 4 dilakukan pemeriksaan untuk mengisi BBM jenis subsidi. Tentu bagi kendaraan yang masuk akan dilakukan pemeriksaan baik dengan cara dilakukan pendataan DG yang ada. Tentu jika kedapatan motor-motor tersebut baik plat merah maupun plat hitam melakukan pengisian lebih dari 1, maka petugas gabungan langsung melakukan penindakan di lapangan. Mungkin itu Iga Almira, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Randi atas laporannya. Tribuners, terdapat wawancara bersama tim Satgas mengenai aksi tersebut. Berikut tayangannya untuk Anda. Keluar dari kita sih, kita kasih keluar, tanda tangan surat pernyataan, tidak lagi melakukan pengisian lagi. Karena fokus kita adalah pengisian secara berulang-ulang. Terus
Untuk kendaraan roda 4, kita berikan jatah untuk pengisian pertalite sebanyak 30 liter. Oh, itu 4, roda 4. Kendaraan roda 4, baik itu angkutan umum maupun angkutan pribadi, itu Iya. jatah yang diberikan 30 liter pertalite. Sedangkan untuk kendaraan roda 2, kendaraan yang tangkinya besar itu, kendaraan Iya, iya. Kawasaki, Dixon, Bison, itu diberikan jatah sekitar 10 liter. Berarti ini pengawasannya ketika kedapatan Kedapatan langsung kita cegat. cekat ya? Umpama hari ini dia datang mengisi, kita catat, kita Iya. foto dalam bentuk dokumentasi atau ada yang catat. Ketika pagi dia mengisi, siang lagi atau sore dia masuk lagi, langsung kita cegat dia, cegat, langsung ditandatangani surat pernyataan, tidak akan dilakukan lagi. Kalau Sampai melakukan lagi, maka akan diproses hukum karena surat pernyataannya kita sudah buat. terus estimasi untuk pengisian sendiri berapa hari ketika dorong sudah isi kembali tuh? Untuk kendaraan roda 2 itu kendaraan roda 2 yang kita berikan jatah 10 liter yang tangki besar itu 2 hari diisi Oh, lagi. 2 hari berisi Ya, ulang. isi lagi. Kalau untuk kendaraan roda 4 itu 2 sampai 3 hari Oh, itu waktu yang diberikan itu ya? waktu yang diberikan. Jadi istilahnya kalau kedapatan dia isi Kedapatan lagi, isi lagi. Kalau hari ini dia isi, besok kita cegat. Isi lagi cegat. Cegat kecuali kendaraan roda angkutan umum. Kalau dia isi pagi, dia isi sore, contohnya Iya. sebentar dia isi sore nih. Berarti besok dia isi sore lagi. oh, Karena itu untuk kendaraan umum ya? Umum, kendaraan angkutan umum Iya. itu. Berarti tadi juga saya sempat lihat ada pendataan DG yang ada bang ya? Nah, kita data itu kita cross check, jangan sampai kita hati-hati awasi ini, jangan sampai dia diisi berulang-ulang. Karena dia diisi di sini, bisa saja dia lagi nanti isi di sana lagi. Dia Iya, iya. istilahnya dia batap, itu istilahnya dia batap. Itu kayak menyanyikan mungkin dia isi di sini, kita tidak tahu dia buang di mana, terus dia ambil lagi kemarin dia isi lagi di SBU Batu Antero. Nah itu jadi kita juga sharing plat nomor di sini kita catat, kita kirim lagi ke sana. Berarti memang sharing betul ya plat nomor yang ada nih. Nomor itu kita sharing betul, kita catat betul, teliti sekali, kita teliti sekali. Terus abang untuk pengawasan ini hanya di SPBU Codo atau yang lain juga? 3 SPBU yang pasokan pertalite, Di mana tuh? SPBU Kalumata, SPBU Batu Antero sama sini SPBU Codo. Kalau SPBU Kampung Pisang kan dia tidak pasok pertalite, jadi kita tidak awasi. Oh tidak Kita awasi. fokus hanya pertalite. Berarti sudah berapa hari Karena nih abang? pertalite kan subsidi. Iya, sudah berapa hari nih abang? Kita mulai aksi pengawasan itu di hari Kamis kemarin. Berarti ini sampai seterusnya ya? Sampai kita fokus dulu 1 minggu. Oh, satu Satu minggu. minggu dulu, nanti kita evaluasi lagi. Karena kalau memang ditemukan lagi masyarakat masih gejolak di masyarakat bisa, mungkin tim Sagas turun lagi, pengawasan lagi. Dan Untuk- untuk kita itu untuk pertama untuk itu jangan sampai masyarakat ini kan resah karena ketika informasi dari masyarakat ketika dia mau datang beli minyak itu 1 jam sudah tutup. Iya. Kata alasan sudah habis, SBU katakan sudah habis, Iya. kan tidak masuk akal. Ketika kita coba umpama kan setiap hari ini kan pasokan dari Pertamina 1 tangki itu kan 8 ton. Iya. Kita ketika mulai penjualan di pukul 8 itu sampai pukul 16 atau pukul 4 sore itu selesai, kurang lebih 8 jam. 8 jam itu kita awasi. Iya. Sampai pertalite selesai baru kita bubar. Selama pertalite belum selesai kita belum bubar. Oh istilahnya dari pengawasan dari pagi sampai Sampai selesai penjualan selesai. penjualan ya? Penjualan pertalite selesai. Terus abang ini yang terlibat ini dari kan ada juga dari pihak TNI Polri itu. Itu dia masuk dalam tim Satgas. Oh, tim Satgas ya? Tim Satgas. Jadi tim Satgas itu terdiri dari TNI Polri, terus dari Kes Bangpol, dari Dinas Perindak, sama kita bagian ekonomi dan SDA. Berarti ini memang selektif betul ya abang ya dalam Sangat seleksi ketat sekali ini. Karena kita ini kan sudah berapa hari ini kan Pak Wali sempat marah-marah karena itu masyarakat resah sampai demo di kantor wali kota. Iya. Bentuk Satgas untuk salah satu tekan itu. Berarti ini hanya fokus ke BBM subsidi ya bang ya? Kita cuma fokus BBM subsidi saja yang pertalite. Terus terakhir abang ini himbauan kepada ya pengendara yang memang tadi kan sudah dijelaskan ketika Iya. kedapatan kan ada sanksi tuh ya. Jadi saya himbau kepada masyarakat, khususnya kendaraan roda 2 maupun roda 4 agar tidak lagi mengisi BBM subsidi jenis pertalite secara berulang. Apabila masih kedapatan, kita langsung kita tegas karena kita diikat dengan surat pernyataan. Ketika dia ditemukan melakukan pelanggaran, melakukan isu ulang,
maka diikat dengan surat pernyataan tidak akan melakukan lagi. Apabila sudah ditekan dengan surat pernyataan tapi dia masih melakukan, maka diproses secara hukum. Oke, terima kasih Abang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.